Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Arianti dengan NIM 2200302231. Di sini saya akan mempresentasikan video mengenai jurnal yang saya ambil, yaitu analisis laporan keuangan dari PT Astra Argo Lestari Tbk. Dari penelitian tersebut bahwa kinerja dari PT Astra Argo ini melakukan analisis laporan keuangan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan analisis rasio profitabilitas. Margin laba kotor perusahaan pada tahun 2011 dan juga 2019 mengalami kenaikan. Tahun 2013 perusahaan mengalami penurunan. Rasio pendapatan terhadap penjualan perusahaan pada tahun 2011 meningkat. Lalu di tahun 2012 dan tahun 2013 mengalami penurunan. Rasio pengambilan investasi perusahaan selama tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan tahun 2013 di perusahaan yang mengalami penurunan. Lalu laba atas ekuitas perusahaan tahun 2011 dan 2013 mengalami penurunan. Dengan demikian, kinerja dengan PT Astra Argo Lestari masih belum efektif. Lalu umumnya PT Astra Argo Lestari ini di perusahaan didirikan dengan nama PT Surya Ratna Cakrawala berdasarkan akta notaris, yaitu kemudian berubah menjadi tujuan laporan keuangan dari PT Astra Lestari, yaitu menurut Irham Fahmi, yaitu tujuan laporan keuangan ini adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang laporan kondisi suatu perusahaan tersebut dengan sudut angka-angka dengan suatu moneter dalam upaya membangun fondasi bagi akuntansi dan melaporkan keuangan profesi akuntansi dengan mengidentifikasi sekelompok tujuan dan laporan keuangan oleh perusahaan bisnis pelaporan keuangan yang harus menyediakan informasi yang berguna bagi investor serta kredivo. Metode penelitian dari PT Astra ini yaitu dengan pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan studi literatur yang terkait dengan data keuangan perusahaan PT Astra Argo Lestari ini. Untuk kemudian dilakukan analisis rasio dengan menghitung aritmatika yang dapat diinterpretasikan ke dalam hubungan ekonomis. Lalu di sini ada laporan neraca dari PT Astra Argo Lestari Tbk dari tahun 2011 sampai tahun 2015 sebagai berikut, yaitu di sini ada balance sheet million, expert part value, cash dan cash equivalent, dan juga receivable, inventory, current asset, fixed asset. Total asetnya itu 21.512.371 dengan total liabilitiesnya 9.813.584 dengan total equity-nya yaitu 11.698.700. Lalu selanjutnya juga ada laporan laba rugi dari PT Astra Argo yang dimana di tahun 2011 sampai 2015 sebagai berikut. Di sini juga ada total revenue-nya dimana dia ada 13.059.216 dengan sumbernya yaitu next grafik total aset dan liabilities tahun 2011 sampai tahun 2015, di mana total aset ini dari tahun 2011 sampai 2015 memiliki peningkatan yang dimana dari 9.000 hingga 22.500. Analisis rasio keuangan di bulan Desember tahun 2015 di PT Astra yaitu rasio likuiditas dengan current rasionya liabilitas 2.814 dibagi 3.522.000 yang artinya setiap satu rupiah hutang lancar dijamin atau ditanggung oleh 79.000, atau dengan kata lain semakin tinggi rasio berarti semakin terjamin hutang-hutang yang perusahaan kepada likuiditas. Lalu ada quick ratio yang dimana current liabilitasnya yaitu 2.814 dikurang 1.691 yang dibagi 3.522.000 sama dengan 0,3 yang artinya setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin oleh Aktiva selain persediaan inventory sebesar 31.87.000.
mengambil kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan rasio likuiditas, yaitu sebagai berikut: current ratio 79,89%, quick ratio 31,87%, dan cash rasionya 8,36%. Cash turnover rasionya 8,35%, dan inventory to net working capitalnya 2,39%. Maka dapat dikatakan liquidity ratio perusahaan cukup baik. Berdasarkan hasil perhitungan rasio solvabilitas sebagai berikut: debt to asset ratio 86%, debt to equity ratio 84%, loan to debt equity ratio 54%. Dapat dikatakan leverage ratio perusahaan cukup baik. Sekian presentasi tentang jurnal yang saya presentasikan mengenai manajemen keuangan. Sekiranya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.